on air, off air di tengah pandemi gimana yang lu rasain? Parah itu. Ya masih ya syukur-syukur alhamdulillah walaupun dapat sebulan 1 atau 2 ya itu lebih bersyukur ya. Makanya sekarang di kantor tuh nggak terlalu menutup kemungkinan ya harus harga sekian atau gimana, nggak juga sih. Yang penting sih si artisnya. Tapi serius lu harus nurunin harga di tengah pandemi? Oh nggak turun-turun banget nggak sih. turun-turun banget, oke. Terus Terus ya pokoknya ya kalaupun emang dekat kita masih oke. Tapi kalau udah jauh-jauh kan kita juga harus worry, kita harus memikirkan kesehatan kita. Kalau misalkan tiba-tiba kita pulang amit-amit sakit itu gimana kan gitu, itu repot. Itu kalau misalkan dekat-dekat sih kita masih oke. Terus kalau misalkan acara pemerintahan kan mereka pasti nanggung tuh, kita masih bisa. Tapi kalau misalkan acara-acara kayak acara-acara apa gitu keluar kota itu gue masih mikirin, gue takut kenapa di jalan gitu. Kalau pemerintah gede nggak sih, Mbak? Lumayan lah, tapi setidaknya mereka menanggung ya di saat lagi. Setidaknya mereka nanggung di saat kita kalau ada terjadi apa-apa gitu, itu doang sih. Oke, bagaimana kamu supaya eksistensi kamu di Belantika Musik Dangdut ini tetap ada? Apa yang udah kamu lu siapin berikut juga koordinasi dengan label itu seperti apa? Ya paling juga gue sekarang harus semangat lagi jalan semua media sosialnya. Terus gue nanti kan mau ketemu fans gue lagi nih. Secara kan fans gue banyak juga. Ya kan di WhatsApp itu banyak, itu gue punya grup itu semuanya RM lover sampai sekarang berapa tahun yang lalu tuh. Terus nanti lo mau undang gitu? Iya, gue rencana kan mau ajak dia tuh jalan-jalan, healing ke di Dufan. Kita mau jalan-jalan ke situ. Nanti gue ajak tuh berapa puluh orang gitu. Kenapa buat lo tuh menggrab penggemar tuh penting gitu? Karena menurut gue mereka baik sama gue. Karena menurut gue mereka apa ya? Ya baik. Mereka walaupun nggak gue kasih apa-apa gitu, seneng aja gitu. Karena nanya dia memang kabar idola di sosial media, perhatian. Iya, idola, iya. Padahal gue WhatsApp aja gue, hai gini. Gue kalau udah sibuk kan nggak pernah gue balas juga gitu kalau udah gue sibuk. Nah udahlah, nanti yang penting kita ketemu. Iya, tanggal 20 itu nanti kita ketemu. Ya pentingnya mereka, kita nggak akan jadi seperti ini sekarang. Iya, betul. Kayak gitu. Kita tuh bukan siapa-siapa. Tanpa mereka tuh support banget saat gue lagi ada di sini. Sebelumnya mereka datang. Kalau gue acara ini, kalau selama itu deket buat mereka pasti mereka datang. Gitu. Di dunia industri ini sebegitu pelik nggak ya? Maksudnya begini, kan kamu bersinggungan dengan orang-orang lain. Kamu ngalamin itu nggak, dan bagaimana kamu menghadapinya gitu? Sentimen orang lain, entah barangkali ada senior yang sentimen atau gimana tuh, itu kayak gitu ada dan terasa banget gak di lu? Enggak sih. Kalau gue orangnya otaknya lempeng. Kalaupun ada, ya udah dianggap. Gue orangnya nggak suka kalau misalkan ada orang ya. Jangankan ini asisten gue pun kalau misalkan dia pikirannya, lu punya pikiran negatif mulu sih sama orang baru ketemu gini. Jadi gue nggak mau punya mau teman kayak siapa. Jadi kayak ngedokterin gue jangan deh. Oh gitu. Karena gue selalu walaupun mereka mau jahat sama gue atau apa, tapi gue harus punya pikiran yang positif aja sama orang. Gitu. Selalu mengedepankan itu positif dan positif. Iya, gitu kan, jadi gue nggak mau. Jadi ada asisten gue sering kala begitu, mantan asisten gue keluarin. Lu kayaknya di ini ada ngomongin lu deh gitu, atau iya, ada ngomongin itu kayaknya nggak bagus deh katanya. Teteh mah gini itu, terus baru ketemu lagi temen, dia percaya aja gini. Itu gue nggak mau, jangan lu ngedokterin gue gitu. Gue selalu pengennya gue punya pikiran yang positif sama orang, mau orang itu mau gimana kayak sama di luarannya itu. It's okay, no problem buat gue. Yang penting dia nggak sama gue enggak gitu. Yang penting gue ya berteman ya secara biasa aja gitu. Mbak, oke. Gue penasaran nih dengan penampilan yang sekarang ini ada perubahan yang drastis atau seperti apa? Bisa diceritain nggak? Enggak Rambut. sih.
Rambut, rambut gue. Kalau rambut emang tadinya kan agak-agak jenong gitu. Kalau sekarang itu kan agak, gue kemarin bisa operasi di transplant di Turki kan gue. Oh. 11 jam ini. 11 jam ini melakukan operasi ini. Jadi kan banyak banget kemarin orang pada nanya transplant gini. 11 jam. 11 jam gue di ruangan operasi. Kok bisa selama itu ya? Maksudnya mereka nunggu paling apa sakit. itu? Gue operasi paling sakit ini doang, rambut. Asli. Terus tapi ya biar kelihatan lebih fresh aja sih sebetulnya ya kan, daripada kemarin jidat gue lebar banget ya, Bu. Tapi sebenarnya lu yang tipikal orang yang dikit-dikit kayaknya gue kurang oke deh di bagian itu. Lu kayak banget sih. Lu jujur lu kayak gitu gak? Iya. Gimana tuh? Gue kayak insecure gitu loh. Jadi kayak apa ya? Apa sih, kurang percaya diri gue gitu loh. Terus besok gue pengen ini gitu. Kayak gitu. Gue besok pengen ini, pengen ini. Cuma rajin dulu gue karena sekarang lagi banyak COVID aja, jadi gue takut kalau klinik itu. Jadi gue harus pilih-pilih gitu. Sampai harus ke Turki emang good banget, bagus banget di situ, emang terpercaya. Ya iya sih. Kalau di sini klinik kecantikan itu mereka banyak ya. Kalau di Indonesia sekarang udah kayak apa supermarket di mana-mana deh, di jalan raya, warung-warung deh. Kalau klinik kecantikan. Tapi kalau di Turki itu tempat kayak gini transplant itu banyak juga. Oh gitu. Banyak juga yang kayak gini-gini. Klinik di sana ada beberapa, cuman jarang. Terus selain transplant, apa lagi nih? Apa lagi? Apa dong? Gigi. Gigi. Gigi ya pasti. Itu gimana sih Mbak prosesnya untuk? Kalau hidung iya, gue iya bener. Iya gue hidung iya, gue orang. Iya. Apa sih real aja karena ya emang iya. Buat kalau dulu kan gue ada mau operasi hidung buat suami gue nggak jadi masalah, nggak ngelarang ya kan. Kalau dulu gue pengen operasi ini dong, ya udah nggak apa-apa. Ya kan sekarang kebutuhan kalau selama izin sama suami nggak apa-apa lah, ya kan nggak jadi masalah. Dan kecantikan tuh ya berarti lu anggap kecantikan perawatan emang dibutuhkan untuk di industri ini. Iya dong, kalau untuk kita itu penampilan nomor 1, bener nggak Devi? Ya kan? Coba kalau gue gendut kagak dipanggil gue kesini. Coba kalau gue jelek ya panggil sini gue. Ya gitu sih. Soal asmara sekarang masih jomblo atau? Hai, jangan lupa ya. Buat kalian semua aku jomblo loh. Aku nggak percaya sih. Asli gue jomblo dan ya itu tadi gue agak susah. Satu pun nggak ada. Yang lagi deket pun pendekatan nggak ada. atau coba ketemu atau gimana? Nggak ada. Pernah sih ketemu, cuman Kan? ya pernah ketemu Ya tuh kan, terus sama mantan, cuman udah nggak serak lagi gimana dong? oh gitu. Sama ex, Ya, kayak sama mantan gue udah pernah ketemu sama mantan, cuman gue udah nggak serak lagi, udah nggak selera, malu gimana gitu. Jadi gue pengen ya, gue udah. Karena lu menutup diri atau sebenarnya lu terbuka gitu maksudnya untuk Gak tahu, gue kenapa jadi bego gini ya? Kadang-kadang gue suka bingung, gue dulu. Apa sih yang membuat lu tuh apa yang membuat lu tertahan gitu sih Kak? Kayaknya sulit untuk. Gue pengen apa mendapatkan gitu? sesuatu tuh cinta lagi tuh kayak dulu sama almarhum gitu loh, tapi gak ada lagi. Kalau pengen kayak gitu. Gak ada lagi. Dulu gue sayang banget, cinta banget sama almarhum gue sama Edi. Gak ada lagi orang yang kayak gitu, sosok yang kayak gitu, gimana ya dapetnya gitu. Gue pengen nyari yang kayak gitu, gue pengen deh gitu. Terus gue aja diajak nikah lagi kayak gitu. Gue takut kalau sekarang tuh gue dengan sama orang tuh, gue pengen pacaran sama artis gini-gini. Nah itu gue gak takut. Sekarang tuh banyak jojoba. Asli deh. Makanya gue nggak mau, tapi kata teman-teman nggak apa-apa, lu kenapa sih, lu lebih banyak lebih bagus lu gini gitu kan teman-teman. Kalau gue nggak bisa, gue karena pengen ya ada yang apa sih kayak bucin gimana sih, pengen kayak dulu gitu loh. Ya semoga aja ada. Tapi apa tipe lu tuh kayak gimana gitu? Tipe gue ya yang pasti gue nggak suka berondong,
Nggak Lu sama kayak Po nggak Eli ya, ada sorry aja. Po. Ya maaf ya Po. Aduh, gue nggak suka berondong Po. Nggak suka berondong. Nggak suka. Kenapa? Karena ya image. Karena khawatir nggak dewasa dianya atau gimana? Ya image lah, karena gue juga punya anak, masalahnya punya keluarga. Gue harus punya suami gue next one day, gue siapapun pendamping gue ya harus yang bijaksana, yang bisa apa ya, memperbaiki bukan keturunan memperbaiki pribadi kita yang tadinya kita seperti apa harus jadi lebih baik, yang pasti sih nanti yang soleh gitu. Soleh. Iya soleh, terus udah mapan juga, dia juga ya kalau bisa sih ya pejabat lah ya. Tuh pejabat tuh, lihat kawan-kawan akurat. Oke, ini kita udah banyak ngobrol banget ya soal ini. Harapan kamu deh terhadap rilis yang terbaru, terus karir kamu, terus eksekusi buat mini album ini gimana harapannya, seperti apa? Harapanku di tahun 2022 ini tahun gue, tahun yang bagus buat gue. Mudah-mudahan ya gue udah bisa tercapai segala keinginan dan harapan gue yang tadinya banyak yang tertunda, ya mungkin sekarang gue lebih semangat lagi. Gue lebih bisa open minded lagi dengan siapapun, terus gue gak ada insecure lah gitu. Terbuka dengan cowok. Ya pokoknya gue lebih kayak semangat hidup gue harus bangkit lagi. Gue sekarang mudah-mudahan nanti setelah ini gue bisa berkarya dan berkarya terus. Gue harus ada album lah. Pokoknya semangat lah buat gue, dan gue harus bisa lebih sukses lagi. Amin. Dari tahun karena gue target orangnya. Gue dari dulu gini. Tahun 2015 gue gue lumayan nih. Tahun 2016 lebih lumayan. Iya kan, 17 setiap tahun kan rilis ada kan? Iya, gue selalu gue bertarget gitu. Gue punya apa? Usaha ini, gue punya rumah, punya mobil, punya pesawat gitu. Kalau gue target hidup gue, pasti harus target. Tapi 2 tahun ini ya tapi cukup lah, lumayan lah 2 tahun ini, walaupun dengan kondisi situasi yang kemarin tidak memungkinkan gitu kan. Tapi gue punya usaha lah, bisa berdiri di atas kondisi COVID gitu. Dan itu juga untuk mempersiapkan nggak tahu, orang bilang kalau setiap artis bilang ya saya punya usaha untuk saya tidak tahu di depannya nanti di industri hiburan seperti apa, makanya punya usaha. Buat nambah-nambah aja sih. Sebenarnya buat nambah-nambah aja lagi sih. Gak ada job ya udah dapet gitu. Ngapain sih kita bingung-bingung gitu kan? Tetap karir gue jalanin, nggak masalah. Gue nyanyi, bisa. Gue nyanyi kayak mau acting kayak mau apa. Karir bisnis dijalanin bisa. Bisa bisnis kan udah ada yang megang semuanya. Udah ada anak buah gue. Ngapain banyak-banyak gue harus gitu. Gue awal bulan doang kemarin ikut yang gue langsung kayak terjun gitu. Tapi kalau sekarang enggak lah. Tapi masih sebatas kontrol. Ya sekarang gue langsung karena sekarang udah aman, gak ada pandemik, cuman Omikron doang. Ya anggap aja itu flu biasa. Jadi gue sekarang harus memikirkan karir lagi gitu. Kalau kemarin kita fokus ke karir pun kadang gak ada yang manggil job. Sekarang kita harus semangat lagi. Amin. Semoga sukses karirnya, usahanya juga lancar. Amin. Terus buka cabang terus barangkali ke depannya. Amin. Jadi sukses selalu gitu. Amin. Makasih Mbak Ratu. Iya. Oke kawan akurat, sekian wawancara saya dengan Mbak Ratu Meta. Ditunggu nanti dengan narasumber yang tentu luar biasa. Saya Riandar, pamit mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.